Kemudian berikutnya dari kejadian yang ketiga, setelah Nabi diutus adalah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, awalnya dengan sirriyah, kemudian beliau diperintah untuk jahriyah. Diperintah untuk jahriyah. Iya. Kata beliau, "Thumma da'a fi rabi'il a'wami bil amri jahratan ilal islami." Setelah 4 tahun beliau berdakwah, kemudian dengan diperintah untuk memeluk Islam secara terang-terangan. Baik, ini pembahasan yang ke-6 ya di sini di buku panduan antum, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Artinya kalau di tahun keempat beliau diperintah untuk berdakwah dengan jahriyah, berarti pemahamannya 3 tahun sebelumnya dakwanya dakwah apa? Dakwah sirriyah. Iya, dakwah sirriyah. Dan memang betul ya bahwa ada perintah menjaharkan dakwah. Jadi begitu ada perintah menjaharkan dakwah, berarti sebelumnya mereka berdakwah tidak menjaharkannya. Makanya di ayat itu di surah Al-Hijr, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Fasda, terang-teranganlah kamu dengan apa yang diperintah, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Abaikan mereka, jangan peduli. Iya. Baik. Jadi dari sini kelihatannya bahwa dakwah Syria itu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian di tahun yang keempat turun ayat perintah akan terang-terangan di dalam hal tersebut. Iya. Dan di surah Al-Hijr itu juga Nabi diperintah untuk berkata, "Wa qul inni anan nadirul mubin." Dan katakan saya adalah nadir, pemberi peringatan yang jelas. Mubin itu artinya kelihatan bagi semua orang. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, begitu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 tahun Nabi SAW tidak menampakkan dakwanya kecuali kepada orang-orang tertentu. Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid, dan seterusnya. Iya. Dan dimaklumi bahwa pada 3 tahun pertama itu Nabi SAW menjadikan sebuah tempat berkumpul kaum mukminin, kaum muslimin. Tempat itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, yang disebut dengan nama Darul Arqam. Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Iya. Kenapa dipilih tempat rumahnya Al-Arqam? Itu karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, keislaman Al-Arqam itu belum dikenal oleh orang-orang Quraisy. Iya. Jadi dia tidak begitu dikenal. Jadi ketika tempat beliau jadi tempat berkumpul, orang Quraisy tidak menyangka itu. Tidak menyangka hal tersebut. Kemudian yang kedua, waktu itu Al-Arqam radhiyallahu taala anhu usianya masih muda. Masih 16 tahun usianya. Iya. Jadi ketika rumahnya dijadikan tempat berkumpul, itu orang-orang tidak menyangka. Karena pengikut Nabi Muhammad SAW yang dikenal oleh orang-orang Quraisy itu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan semisalnya. Kemudian alasan yang ketiga, Al-Arqam ini dari Bani Makhzum. Dan antara Bani Hashim dan Bani Makhzum itu ada kerenggangan, persaingan.
Iya. Jadi Nabi Muhammad ini Hashimi, datang kepada Al-Arqam. Nah, itu agak jauh berpikirnya orang Quraisy. Karena biasanya dua kabilah ini renggang gitu. Kok bisa? Ya kalau Nabi Muhammad kesini itu tidak disangka oleh orang-orang Quraisy. Iya. Kemudian yang keempat disebutkan bahwa rumah Al-Arqam itu berada di arah Safa. Di arah Safa. Safa itu dimaklumi ya, Safa dan Marwah itu tempat manasik ibadah. Banyak manusia di situ berkumpul. Jadi kalau sering ke situ bolak-balik para sahabat tidak begitu kelihatan karena memang banyak orang yang berada di sekitar situ. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi itu beberapa alasan kenapa dipilih dari rumah Al-Arqam. Sudut pelajaran penting dari sirah ini terdapat bahwa berdakwah di jalan Allah itu ada uslub dan etikanya. Iya. Dan harus pandai dipertimbangkan antara kekuatan dan kelemahan. Itu namanya fikih al-quwa wa dha'af. Di sudut ada kekuatan disyariatkan hal tertentu, di sudut lemah disyariatkan hal tertentu. Dan juga menunjukkan bahwa dakwah itu yang dinamakan hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi inilah kondisi awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa dipastikan ya bahwa di awal dakwah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tahun dakwahnya sirriyah, itu bisa dipastikan. Dan setelah itu ada dakwah jahriyah. Kalau tanya apa dalilnya, dari nasnya ayat fasda bima tu'mar, terang-terangan dengan apa yang diperintah. Artinya sebelumnya tidak terang-terangan. Dan juga di kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar itu kan termasuk orang yang masuk Islam. Jadi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah menyampaikan agama itu dimusuhi oleh kaum ya. Maka beliau menyampaikannya tidak terang-terangan, diajak. Tapi berita beliau itu sudah populer kemana-mana. Sampai kepada Bani Ghifari ini, orang-orang di tempat Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mendengar hal tersebut, dikatakan ada Sobi di Mekah. Maksudnya Sobi ini itu gelarnya penduduk Quraisy ya. Naudzubillah menggerai Nabi bahwa beliau ini orang yang tiba-tiba menjadi sinting begitu, menjadi tidak waras. Iya. Abu Dzar mendengar hal itu. Maka dia mau tahu. Datanglah dia ke Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari tinggal belasan hari di sana. Dia hanya minum air zam-zam saja. Tidak ada yang masuk ke perutnya kecuali air zam-zam. Iya. Setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Dan beliau berkata kepada Abu Dzar setelah dia masuk Islam, "Ya Abu Dzar, uktum hadzal amr warji ila baladik. Fa in balagaka dhuhuruna fa'akbil." Wahai Abu Dzar, sembunyikan perkara ini. Kembalilah kamu ke negerimu. Kalau sudah sampai kepada engkau bahwa kami sudah nampak, sudah berjaya, silahkan kamu datang lagi. Ya Nabi sendiri memerintah Abu Dzar untuk apa? Menyembunyikan. Ya karena memang di masa itu belum begitu kelihatan. Iya. Jelas ya? Dan sama dengan kisah Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Iya. Ya beliau itu sudah melihat orang-orang di masanya secara fitrahnya di masa jahiliyah. Dianggap ini manusia ini sesat ini. Ini mereka menyembah berhala.
Nggak ada, nggak masuk akal bagi dia hal itu. Sampai dia dengar bahwa ada seorang lelaki muncul di Mekah, memberikan berita-berita, yaitu nampak bagi dia itu hal yang bagus begitu. Maka dia pun ambil kendaraannya, dia pergi sampai dia jumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amr bin Abasah langsung berkata kepada Nabi, "Ma anta?" Di bahasanya juga itu man anta, bukan man anta, dia bilang ma anta. Kamu ini apa gitu. Kayak makhluk aneh begitu, kamu ini apa? Ya. Bahasa dia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana nabiyyun." Saya adalah seorang nabi. Kata Amr bin Abasa, "Wa ma nabi?" Apa gitu nabi? Kata beliau, "Arsalani Allah." Allah mengutusku. Ini bantahan ya bagi orang yang mengatakan bahwa nabi itu diberi wahyu, tidak diperintah menyampaikan. Ini nabi, beliau katakan nabi dan diperintah. Allah yang mengutusnya. Beliau rasul juga. Kemudian Amr bin Abbas tanya lagi, "Bi ayyi syai'in arsalak?" Dengan apa engkau diutus? Apa misi dakwamu kamu diutus? Kata beliau, "Arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa yuwahhid Allah la yushraku bihi syai'." Saya diperintah oleh Allah untuk menyambung silaturahmi, mematahkan berhala-berhala, dan supaya mentauhidkan Allah, tidak ada kesyirikan, tidak dipersekutukan dengan suatu apapun. Perhatikan jawaban Nabi ya. Jawabannya dimulai dengan apa? Penyebutan silaturahmi. Karena itu orang yang mengajak kepada tauhid di tengah kaum yang mungkin dia perindah bahasa, nah mesti dia di awal dia langsung berkata ini perbuatan kalian syirik, ini begini dan begitu. Tapi dia bisa membangun sesuatu dari hal yang baik, dari menyambung silaturahmi, akhlak yang baik. Nanti ujung-ujungnya dia ingatkan itu juga. Jelas ya? Dia ingatkan hal tersebut. Ini uslub ya di dalam dakwah. Kemudian setelah itu Nabi tanya, Amr bin Abbas tanya lagi kepada Nabi, "Sekarang siapa yang mengikutimu di atas agama kamu ini?" Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hurrun wa abdun." Suatu orang yang merdeka, satu orang budak. Jadi yang masuk Islam waktu itu baru Khadijah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar dan Bilal. Jadi yang bersamanya selain daripada istrinya, maksudnya Abu Bakar dan Bilal bin Abi Rabah. Itu yang dari beriman. Iya. Maka kata Amr bin Abbas, "Fa inni muttabi'uk." Saya ingin mengikutimu. Saya mengikutimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza." Kamu belum mampu untuk itu di hari ini. Maksudnya kamu nampakkan dirimu sebagai pengikutku, kamu belum mampu hari ini. Iya. Ala tara hali wa halan nas, tidakkah kamu lihat kondisi saya sekarang dan bagaimana manusia semuanya bersatu padu ingin terhadap saya. Walakin irji ila ahlik fa idza sami'ta bi qad dhaharta fa'tini. Kata Nabi kepada Amr bin Abbas, kembalilah kamu ke keluargamu. Kalau kamu sudah dengar saya sudah berjaya, sudah tampak di tengah manusia, datanglah kamu. Karena Nabi sangat tahu bahwa agama ini pasti akan dijayakan, ditampakkan oleh Allah. Cuma masalah waktu saja. Hanya masalah waktu saja. Jadi maksudnya ini semuanya penggambaran ya, bahwa dakwah sirriyah itu ada di awal-awal Nabi SAW diutus. Setelah itu turunlah perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan dakwanya secara terang-terangan, apapun yang terjadi. Iya, diperintah untuk menyampaikannya secara terang-terangan. Baik. Dan ketika diperintah untuk menyampaikan secara terang-terangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyeru manusia. Iya. Sampai didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pasar-pasar tempat mereka. Kadang naik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas gunung dan berteriak
dengan suara yang keras. Iya. Menyampaikan kepada manusia. Dan kadang beliau di musim-musim beliau mendatangi dari manusia-manusia dari berbagai penjuru untuk hal tersebut. Iya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tahapan dakwah beliau. Ketika sudah masuk ke dalam dakwah jahriyah, disitulah berbagai rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ashira itu dari kata kain yang paling dekat di badan, itu disebut ashira. Jadi maksudnya yang terdekatnya dari dia. Iya. Maka Nabi pernah naik di Bukit Safa. Beliau panggil dari kaumnya, ya Bani Adi, ya Bani Fihr. Dan ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Berkumpullah mereka semuanya di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Lahab, orang-orang Quraisy ada semua. Maka Nabi berkata, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya? Bagaimana pendapat kalian kalau saya kabarkan kepada kalian ada sekelompok pasukan berkuda di lembah sana ingin menyerang kalian tiba-tiba? Kalian percaya saya kalau kalian saya beri kabar seperti itu? Qalu na'am. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Maka kata orang-orang Quraisy, kami pasti percaya kamu. Sebab selama ini kami belum pernah mencoba engkau, menerima dari engkau kecuali kejujuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan untuk kalian dari siksaan yang pedih. Iya. Nah, disitulah Abu Lahab berkata, tabbal laka sa'iral yawm alihada jama'atana. Semoga kesialan menimpa kamu dalam satu hari penuh. Kamu kumpulkan kita untuk ini saja. Ya, dengan ucapan dia itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Dan juga diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika turun ayat ini wa andir ashiratakal aqrabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syar Quraisy, ishtarau anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, tebus diri kalian sendiri. Saya tidak mampu mencukupi kalian dari Allah sama sekali. Ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Bani Abdi Manaf. Ini dari kabilah beliau yang terdekat ya. Ya. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia panggil pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Safiyah ammata Rasulillah. Dia panggil bibinya Safiyah. Bahkan beliau berkata, ya Fatimah binta Muhammadin. Iya. Jadi semuanya beliau berkata, la ughni anka minallahi syai'a. Saya tidak mampu mencukupi engkau dari Allah sama sekali. Untuk Fatimah beliau berkata, salini ma syi'ti min mali. Kalau harta silahkan minta dari saya apa saja yang kamu inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Dan saya tidak mampu mencukupi engkau dari Allah. Nah, ini ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terang-terangan untuk menyeru kaumnya, ya, dan beliau datangi dari kaumnya tersebut. Ya, nah, ini diperhatikan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keseriusan beliau dan kesegeraan beliau di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah penyebutan tentang
dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah, dan ini kejadian yang ketiga ya.